Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas Sobat Era semuanya. Kita seperti yang saya katakan tadi akan bahas soal Sally ya, istri Hendra Kurniawan. Jadi istri Brigjen Hendra ini ngaku mau ungkap skenario Sambo atau Verdi Sambo yang membelit suaminya. Jadi namanya Sally Shah ini ya. Sepertinya masih saudara dengan Ariel Peter Pan ya. Dia mengatakan akan membongkar skenario Sambo karena pastinya dia tahu lah ya. Nggak mungkin dia tidak tahu. Nah persoalannya adalah kalau dia tahu adanya tindak pidana, kenapa dia tidak laporkan? Hati-hati juga ya Sally ya. Jadi kalau ada tindak pidana ya laporkan, jangan didiamkan saja. Karena kalau didiamkan ya bisa jadi dia kemudian melakukan pembiaran ya. Ada tindak pidana tapi dia tidak laporkan. Atau masih masuk golongan obstruction of justice, bisa juga gitu. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kemudian malah pernyataannya menjerat dirinya sendiri. Oke, coba kita bacakan ya. Bangkapos.com ya, tapi dari Tribun News ini ya. Sally Shah, istri polisi yang jadi sorotan setelah ngaku bersedia ungkap skenario Irjen Verdi Sambo. Dia istri dari Brigjen Hendra Kurniawan. Jadi Brigjen Hendra Kurniawan itu Sobat Era sekalian, kalau masih ingat waktu press conference KM50 itu pokoknya ada di antara Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman. Jadi ada 3 orang yang ikut press conference. Nah, salah satunya adalah Hendra Kurniawan ini ya. Pernah ada fotonya ya, mungkin bisa ditampilkan kalau masih ada ya. Jadi saudara sekalian, coba kita bacakan komentar dari Sally yang katanya akan membuka skenario dari Sambo ya. Hati-hati skenario ini jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan malah menjadi tindak pidana juga. Oke. Sebagaimana dilaporkan tadi Bangkapos ya, bagian dari Tribun News. Oke, Bangkapos.com, istri Jenderal Polisi ini menjadi sorotan. Hal itu terjadi setelah mengaku bersedia mengungkap skenario sang Irjen Verdi Sambo. Istri Jenderal Polisi tersebut bernama Sally Shah. Adapun Sally Shah merupakan istri dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan yang kini menjadi sorotan. Tidak hanya sorotan, tapi Brigjen Hendra Kurniawan sudah dimutasi ya ke Yanma Polri. Yanma itu pelayanan markas yang sesungguhnya tidak ada patinya. Pangkat tertinggi cuma kombes ya, komisaris besar alias kolonel kalau dulu. Sementara patinya itu ya cuman on the paper. Tempatnya nggak ada, jadi nganggur mereka. Istri Jenderal Polisi tersebut bernama Sally Shah. Adapun Sally Shah merupakan istri dari Brigjen Polisi Hendra Kurniawan yang kini menjadi sorotan. Sally Shah mulai menyinggung kasus skenario Verdi Sambo yang melibatkan sang suami, Brigjen Polisi Hendra Kurniawan. Awalnya Sally Shah sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami. Sally Shah langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi. Don't focus on negative things, focus on the positive and you will flourish ya, katanya ya. Jangan fokus pada hal-hal yang negatif, tapi fokuslah kepada hal-hal yang positif, kamu akan bersinar, berkembang ya, membesar ya. Tumbuh, tulis Sally Shah setelah Brigjen Hendra terseret ditempatkan di tempat khusus Makobrimob atas kasus kematian Brigadir J.
Selisa lagi-lagi buka suara terkait kasus Brigadir J yang kini menyeret sang suami. Awalnya Selisa disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J. Bisa bersuara untuk Laura tapi tidak bisa bersuara untuk Brigadir J. Hahaha, keadilan cenah, tulis warganet yang diabadikan dan dibagikan di Instagram story Selisa pada Rabu ya. Oke. Selisa tegas bersedia untuk speak up tentang kasus Brigadir J dan tentang skenario Verdi Sambo. Namun langkah Selisa untuk mengungkap semuanya dihalangi oleh kuasa hukum Verdi Sambo nih. Hati-hati nih, bisa obstruction of justice. Kuasa hukum Verdi Sambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 kali 24 jam. Namun hingga hari ini belum ada penyelesaian dari pihak kuasa hukum ya. Hati-hati ya, bisa obstruction of justice pernah dikenakan kepada Fredrik ya, pengacara Setia Novanto. Selisa menyinggung nasib para anggota yang ikut jadi korban skenario Irjen Sambo. Aku mau speak up. Tapi dari pihak kuasa hukum Pak FS meminta waktu 1-2 hari untuk Pak FS sendiri yang akan menyelesaikan. Dan ini hari kedua tapi belum masuk hitungan 2 kali 24 jam. Jadi kita tunggu ya, tulis Selisa menjawab sindiran warganet. Pokoknya warganet yang maha kuasa ya, hati-hati. Selisa menyindir jika Verdi Sambo tak mengungkap fakta apapun dan pihak Selisa tak menulis apapun juga, berarti dirinya tengah mendapat teguran. Kalau aku nggak nulis apapun lagi di sini dan pihak Pak FS nggak bersuara, berarti bisa jadi lagi karena suami aku dapat teguran. Soalnya di status yang aku tulis terakhir sih dibilangnya kau melakukan perlawanan. Emoji tertawa lanjut Selisa. Keren juga ini nyonya ya. Sally juga menuliskan jika pernyataan yang akan dia ungkap terkait nasib anggota yang ikut terseret skenario Verdi Sambo. Menyelesaikan nasib dari para anggota yang sebenarnya turut jadi korban skenario Pak PS, pungkas akun Sally Shah. Ikut terseret polemik kasus dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, turut menyeret Brigjen Hendra Kurniawan, bawahan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri ketika itu Irjen Verdi Sambo. Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal Divisi Propam Polri sejak 16 November 2020 dan kini menjadi perwira tinggi Pati Pelayanan Markas Yanma Polri per 4 Agustus. Ini nggak ada kerjaannya ya, mejanya pun nggak ada ya. Namanya menjadi sorotan karena diduga mengintimidasi dan melarang keluarga membuka peti jenazah Brigadir J. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, menceritakan sikap Hendra saat mendatangi rumah duka. Hendra disebut memasuki rumah tanpa izin dan langsung menutup pintu. Ia juga menekan dan melarang pihak keluarga memegang handphone, merekam dan mengambil gambar terhadap jenazah Brigadir J. Datang ke kami sebagai Karo Paminal di Jambi dan terkesan intimidasi keluarga almarhum dan memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, kata Kamarudin kepada awak media 19 Juli. Sementara itu, kuasa hukum lainnya Johnson Panjaitan menyebut Hendra yang mengirim jenazah Brigadir Yosua ke keluarga. Selain itu, ia juga diduga meminta keluarga tidak membuka peti mayatnya. Karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk pelarangan membuka peti mayat, tutur Johnson. Karena alasan itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J meminta Mabes Polri mencopot Hendra. Dalam rekaman video momen kedatangan peti jenazah Brigadir J yang diunggah Kompas TV, tampak pihak keluarga begitu terpukul. Dengan suara parau, ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, meminta kepada sejumlah anggota polisi Divisi Propam Polri agar peti jenazah anaknya dapat dibuka. Tolong peti jenazah ini dibuka, sebelum kami tengok anak kami belum bisa menerima, kata Samuel sebagaimana terekam dalam video itu. Entah apa di dalamnya saya nggak tahu, entah apa-apa di dalamnya. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung, sambung Samuel. Dicopot dari Karo Paminal ya. Akhirnya Hendra ini. Beberapa waktu setelah pengacara keluarga Brigadir J mengadu ke Bareskrim, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan menonaktifkan Hendra dari jabatannya pada 20 Juli. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan upaya tersebut merupakan wujud profesionalisme Kapolri menangani kasus kematian Brigadir J. Ya, thank you very much.
Padahal kalau tidak viral barangkali ya sudah terkubur begitu saja Brigadir J. Komitmen Bapak Kapolri, tim harus bekerja secara profesional maksimal dengan proses pembuktian secara ilmiah lagi-lagi ya, ujar Dedi di Mabes Polri. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada 4 Agustus, Sigit akhirnya mencopot Hendra dari jabatannya. Jenderal Bintang 1 itu kemudian dimutasi sebagai perwira tinggi pelayanan markas Yanma Polri, dikutip dari kompas.com. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi ya, Seli Shah, istri dari Karopaminal ya, Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Hendra Kurniawan, yang dinonaktifkan bersama Ferdi Sambo, kemudian dia dan Kombes Herdi ya, Kombes Herdi Susianto, yang tidak lain adalah Kapolres Jakarta Selatan. Nah, tiga orang perwira inilah yang kemudian dinonaktifkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo atas permintaan ya, atas keinginan sebenarnya pihak keluarga Brigadir J yang melihat bahwa orang-orang ini terlibat di dalam tindak pidana yang mengakibatkan tewasnya Brigadir J atau Yosua. Nah, sekarang kita tahu bahwa jalan ceritanya adalah setelah terbunuhnya Brigadir J ya, Hendra Kurniawan adalah orang yang dimintai tolong sebenarnya sepertinya oleh Sambo untuk dalam tanda kutip bagaimana membuat skenario yang menyelamatkan dirinya, exit ya. Skenario tersebut ya tentu salah satunya adalah dengan mengolah TKP sedemikian rupa yang barangkali akan terlihat bahwa itu adalah kejadian tembak-menembak antara Baradae atau Richard Eliezer dengan Yosua, di mana ceritanya adalah Yosua itu melecehkan Putri dan ditegur oleh Baradae ya, ada apa ketika Putri menjerit, lalu ditembak, disambung dengan tembakan, lalu kemudian tembak menembak dan matilah Brigadir J, kira-kira begitu. Sampai di sana mulus semuanya ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa cerita itu sangat tidak masuk akal, seperti mengulangi saja cerita KM50 yang berhasil bukan karena logikanya benar, tapi lebih pada sahabat era sekalian tidak ada dukungan kekuasaan dari atas dan masyarakat pecah di bawah, sehingga tidak terjadi soliditas atau solidaritas untuk mengusut kasus itu. Dan beda ini bahkan ada 1000 lilin dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang memang ya itulah, kadang-kadang ada soal juga ya. Kadang-kadang aktivis HAM juga begitu dilihatnya ada kelompok agama, mereka agak resisten untuk bersuara. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kan mestinya tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan, semuanya berhak untuk mendapatkan keadilan ya, perlindungan dari negara, termasuk keadilan atas pembunuhan atau pengambilan atau penghilangan nyawa dengan semena-mena atau diduga semena-mena seperti itu ya. Oke, coba kita lihat sobat era sekalian, bagaimana komentar sobat era terkait dengan ini. Sebelumnya biar nggak lupa, saya mau membacakan polling yang tadi sudah dibuat soal yang terkait dengan apakah alasan membunuh itu justified atau tidak ya. Coba kita nanti lihat sebentar lagi, saya buka mengenai polling ya. Oke. Pollingnya yang terkait dengan pertanyaan, percayakah Anda bahwa Sambo membunuh Yosua karena istrinya dilecehkan di Magelang? Yang sudah memberikan suara itu 7.700 ya. Yang percaya 5% saja, yang tidak percaya itu 95% ya. Jadi mayoritas nggak percaya ya. Oke. Mayoritas tidak percaya bahwa hanya karena pelecehan kemudian Joshua dia akhiri hidupnya. Padahal tadi saya katakan dia adalah kadif propam di polisi. Masa dia menemukan fakta pelanggaran etika ya,
moral dari seorang polisi tiba-tiba ujungnya adalah membunuh, ya. Karena kita tidak sedang bicara tentang budaya, ya, atau harga diri, tetapi kita bicara tentang bagaimana menegakkan hukum dari seorang penegak hukum paling jempol di Kepolisian Republik Indonesia, karena dia menjadi Kadif Propam, polisinya polisi. Jadi dia bosnya polisinya polisi. Jadi wajar kalau orang kemudian bertanya, loh kok sampai begitu, aneh. Oke, kita bacakan sobat era sekalian, ya, soal Sally tadi. Hati-hati, ya, kalau dia misalnya mengetahui kejahatan, mengetahui pidana, tapi dia tidak mau menyampaikan informasi yang sesungguhnya, maka bisa dikenakan dia, ya. Kalau sepanjang terkait dengan orang lain, kalau terkait dengan suaminya itu ada hak-hak tertentu, ya. Kalau hubungan keluarga itu dia tidak bisa jadi saksi yang kira-kira dipaksa dipaksa memberatkan itu. Oke. Terkesan skenario semakin melebar dan mencari pembenaran. Karma sedang berjalan, hayo mulai saling sikut, saling cari selamat. Fadil Imran dan Benny Mamoto gimana? Ini belum ada hubungannya, ya. Oke. Ngaku ke Kamarudin aja, Mbak. Oke. Itu begal jadi polisi lewat jalur alternatif. Lebih baik PC jujur sejujur-jujurnya dan mengakui hubungan terlarang dengan J dan minta maaf ke keluarga besar J almarhum. Jadi Ferdi Sambo selingkuh sama Barada E, terus ketahuan sama Brigadir J, ya. Terus Brigadir J cerita ke Bu Putri soal hubungan gelap Ferdi Sambo dengan Barada E, LGBT affair dong. Waduh. Kita nggak tahu, ya. Oke, ya. Skenario mirip KM50, ya. Kami berharap persidangannya secara live agar kami masyarakat tahu, ya, memantau. Jadi sahabat era sekalian, yang paling penting adalah sudah ada pengakuan dari Sambo kalau dia merencanakan pembunuhan. Itu penting dulu, ya. Artinya dia tidak menolak lagi bahwa ada tembak menembak dan lain sebagainya, karena untuk skenario itu adalah sudah selesai, close. Sekarang adalah bahwa di depan kita tersaji hidangan bahwa ini bukan cerita tembak menembak, tapi cerita pembunuhan berencana. Nah, pasal 340 itu sudah diakui oleh Ferdi Sambo, hanya memang yang mungkin disputable adalah soal bagaimana itu dilakukan. Apakah benar melibatkan RE dan RR, ya. Dalam pengertian pelibatan itu adalah merencanakan, bukan misalnya on the spot memerintahkan. Karena kalau dua orang ini terlibat berkonspirasi, ya dia bisa kena tindak pidana pembunuhan berencana. Bagi Barada E atau Richard Eliezer, ya mungkin bisa mendapatkan keringanan hukuman karena dia sudah menjadi justice collaborator. Mudah-mudahan RR juga mau jadi justice collaborator, kita tidak tahu, ya. Sobat sekalian, itu saja dan silahkan. Ini screenshot dari Instagram Shelly. Oh, ada, ya? Oke, sebentar, ada screenshot, ya. Di bawah, ya, di atas. Oh, dua-duanya, ya. Jadi ada yang terbaru screenshot, ya. Pak VFS, tolonglah jangan hanya ucapan permintaan maaf yang keluar dari mulut kuasa hukumnya, tapi berikanlah pernyataan tertulis atau klarifikasi terkait nama baik anggota kepolisian yang jadi korban skenario Pak FS. Ini bukan soal pangkat dan jabatan, tapi nasib nama baik anggota dan anak buah Pak FS yang sudah Pak FS korbankan. Jadi itu, ya, ada di mana ini, di Instagram dia, ya. Dia mengomentari berita tim pengacara sampaikan permintaan maaf di depan rumah pribadi Ferdi Sambo. Kemudian pengacara Sambo, kami minta maaf ke semua yang terdampak kasusnya. Enak sekali, terdampak. Bukan terdampak, yang dilibatkan dan kemudian yang menjadi korban dan yang menjadi korban sebenarnya, bukan terdampak, ya. Kalau terdampak itu kayak bencana alam itu, ya. 27 nama polisi diduga melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
itu ada ininya ya, ada urutannya ke semua nama-nama itu ya. Lalu komentarnya adalah ketika ada urusan rumah tangga, kemudian ada korban jiwa, dibuatlah sebuah skenario peran yang hanya orang dalam rumah itu yang tahu. Ketika penyidik datang, para aktor di dalam rumah tersebut menjalankan skenario dengan sangat lancar. Bukan hanya institusi, tapi seluruh rakyat Indonesia kena prank ya. Timbullah nama-nama yang akhirnya diduga melakukan pelanggaran kode etik. Padahal korban skenario FS lebih miris lagi. Para terduga pelanggar etik adalah orang yang beberapa di antaranya sudah lama mengabdi di satuan Propam dengan deretan prestasi. Semoga ini dibaca pihak Pak FS setidaknya gentle lah, bukan malahan menjebloskan banyak nama orang yang telah mengabdi lama di Propam. Wah, luar biasa ya. Jadi dia menantang gentle lah Pak FS Verdi Sambo ya. Jangan korbankan orang lain, padahal itu adalah masalah rumah tangga Anda. Kira-kira begitu ya. Ya, sahabat Eros sekalian, itu saja karena memang yang terlibat ini ada Kepala Biro Provos, ada Karupaminal, ada juga Brigjen Puslapfor Polri ya. Oke, itu saja sahabat Eros sekalian, makin menarik ya untuk kita bahas, dan nanti syukur-syukur kita bisa hadirkan Sally untuk interview ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.